Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari bentuk kanonik dengan bunyi soal. Nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan f y tambah x komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS, di mana SOP itu sum of product dan POS itu product of sum. Sebelum saya menjelaskan, kita harus ketahui terlebih dahulu SOP adalah penjumlahan dari hasil kali, sedangkan POS adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu untuk SOP atau sum of product. Sekarang teman-teman lihat dari soal ini ada dua suku, yaitu XY dan X komplement Z. Kita nyatakan fungsi ini ke dalam bentuk SOP. Sebelumnya kita perhatikan fungsi XY dan X komplement Z. Apakah sudah bisa kita katakan sebagai min term ataupun max term? Tentunya tidak, karena untuk bisa kita katakan sebagai min term ataupun max term, kecuali suku tersebut harus memiliki variabel dengan lengkap. Jadi untuk fungsi f dan variabel x, y, z, maka setiap suku harus mengandung variabel x, y, z. Sementara pada soal ini untuk suku pertamanya itu hanya x, y. Maka tugas pertama kita yaitu melengkapi terlebih dahulu literal atau suku tersebut agar memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai min term. Jadi di sini teman-teman kita operasikan atau kita lengkapi dahulu suku x, y ini sehingga memiliki variabel x, y, z. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Yang pertama kita lengkapi untuk suku pertama. Kita tulis tetap x yang ini kita kalikan sesuatu yang hasilnya 1 tetapi bentuknya bisa kita ubah. Jadi di sini saya bisa kalikan atau saya bisa tambahkan dengan z dot z komplement. Tambah z komplement. Mengapa saya menambahkan z tambah z komplement? Karena nilai dari sebuah variabel ditambahkan dengan komplementnya hasilnya adalah 1. Itu adalah hukum komplement. Selanjutnya teman-teman kita kalikan ke dalam kurung ini. Maka akan menjadi x, y, z tambah x, y, z komplement. Jadi di sini teman-teman kita bisa sebut ini dengan min term. Tuh sukunya sudah lengkap. Ada variabel x, y, z. Ada 2 min term. Selanjutnya kita lengkapi suku yang kedua yaitu x komplement z. Ini sama juga, kita akan melengkapi suku tersebut. Kita tulis ulang x komplement z
Kita lihat di sini teman-teman, di sini variabel y yang tidak ada. Jadi kita kalikan sesuatu atau kita kita tambahkan sesuatu, kita kalikan sesuatu yang hasilnya 1 tetapi bentuknya bisa kita ubah. Jadi sini teman-teman, kita lihat di sini kan variabel y yang tidak ada, jadi kita kalikan dengan variabel y tambah y komplement. Jadi ini kita kali masuk x z y tambah x komplement z y komplement. Jadi kita urutkan menjadi x komplement yz tambah x komplement y komplement z. Ini juga memiliki 2 min term. Selanjutnya teman-teman, kita jumlahkan saja hasil dari xy dari suku pertama yaitu xy dan suku kedua x komplement z. Jadi kita tulis ulang di sini f x y z sama dengan, kita lihat yang pertama x y z yaitu x y, hasilnya x y z tambah x y z komplement tambah dengan hasil dari x komplement z x komplement y z tambah x komplement y komplement z. Kalau diberi simbol, teman-teman lihat kembali di tabel kebenaran. X, Y, Z ini M7, sedangkan X, Y, Z komplement yaitu M6 tambah X komplement Y, Z itu yaitu M3 tambah X komplement Y komplement Z yaitu M1. Jadi di sini teman-teman, mengapa saya katakan X, Y, Z itu M1, M7. Jadi teman-teman silakan lihat di tabel kebenaran. Yaitu variabel X nilainya 1, Y 1, dan Z 1. Dan perlu kita ketahui untuk membentuk min term itu pada SOP itu atau sum of product, jika variabel 0 maka kita tulis variabel dalam bentuk komplement. Jadi teman-teman, saya berikan contoh untuk yang pertama ini. Sejelas untuk pertama ini M7 ini, karena ini kenapa dia tidak punya komplement, karena dia nilainya 1. Jadi di sini misalkan ini Z komplement, maka ini nilainya 0. Terus jika variabelnya 1, maka kita akan tulis tanpa komplement. Itu kita urutkan saja. Atau totalnya kita tulis simbol sigma. Satu, 3, 6, 7. Selanjutnya teman-teman, kita cari pos
atau product of sum. Kita pakai soal yang sama. Jadi teman-teman di sini cara menyelesaikannya itu hampir sama dengan solve, yaitu kita melengkapi suku X, Y, dan X komplement Z. Pada soal ini kita menyelesaikan menggunakan hukum distributif. Teman-teman lihat kembali di hukum aljabar boolean. Jadi di sini kita tulis XY tambah X komplement dot XY tambah Z. Jadi ini suku pertama dan suku kedua. Kita melengkapi suku pertama. XY plus X komplement. Ini kita menggunakan hukum distributif. Selanjutnya teman-teman, untuk suku pertama ini kita uraikan Y tambah X dot X komplement. Ini merupakan hukum distributif. Jadi Y tambah X dot Y tambah X komplement. Jadi selanjutnya kita lengkapi kedua suku ini, yaitu X tambah Y tambah X dan Y tambah X komplement. Kita beri tanda titik seperti ini. Y tambah X. Ini teman-teman variabelnya belum lengkap, jadi kita melengkapi variabel dengan menambahkan variabel. Yang belum ada di sini adalah variabel Z. Jadi Y tambah X tambah Z dot Z komplement sama dengan Y tambah X tambah Z dot Y tambah X tambah Z komplement. Atau kita urutkan X tambah Y tambah Z dot X tambah Y tambah Z komplement. Selanjutnya untuk suku kedua, Y tambah X komplement. Sama juga seperti ini. Variabelnya belum lengkap, kita lengkapi. Y tambah X komplement tambah Z
dot z komplement sama dengan y tambah x komplement tambah z dot y tambah x komplement tambah z komplement. Kita urutkan. X komplement y, x komplement tambah y tambah z dot x komplement tambah y tambah z komplement. Sekarang kita lihat pada suku yang kedua, yaitu x, y tambah z. Teman-teman ketahui di sini sukunya sudah lengkap, jadi tinggal kita tulis x tambah y tambah z. Jadi teman-teman di sini kita lihat hasil dari suku pertama ini x, y tambah x komplement, yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 max term. Jadi kita bisa tulis di sini 4 max term. Sedangkan pada suku yang kedua ini hanya terdapat 1 max term atau 1 suku. Jadi kita tulis f x y z kita kalikan dari hasil dari suku pertama dan suku kedua. X tambah y tambah z dot x tambah y tambah z komplement dot x komplement tambah y tambah z dot x komplement tambah y tambah z komplement dot x tambah y tambah z. Sekarang teman-teman kita lihat suku yang sama lalu kita hilangkan. Saya beri kotak. Suku yang sama kita hilangkan, lalu sisa x tambah y tambah z komplement dot x komplement tambah y tambah z dot x komplement tambah y tambah z komplement. Kita masukkan pakai simbol. Sekarang teman-teman kita lihat di tabel kebenaran. Mohon maaf, atau kita isi dulu angka dari setiap variabel. Jadi sini teman-teman harus ketahui untuk max term pada pos, jika variabelnya 0 maka kita tulis dalam bentuk tanpa komplement, dan jika variabel 1 maka kita tulis dalam bentuk komplement. Jadi ini x tanpa komplement jadi 0, y 0, z 1. Selanjutnya ini komplement 1, 0, 0.
ini 1, 0, 1. Selanjutnya teman-teman lihat pada tabel kebenaran 001, yaitu pada M1. Tulis simbol terletak pada M1. Tulis M1, sedangkan 100 terletak pada M4, sedangkan 101 terletak pada M5. Atau kita tulis dengan simbol P atau kali 1, 4, 5. Sekian saja penjelasan untuk soal dari bentuk kanonik.